Di video hari ini aku mau bedah piano, dimana aku memberi saran personal kepada setiap permainan worship dari murid aku. Jadi bisa dapat feedback layaknya seperti sesi privat. Dari yang pemula sampai advance akan belajar satu hal yang baru hari ini. Dan banyak saran yang aku kasih itu berdasarkan buku ini. Jadi yang pengen tahu step by step belajar piano worship dalam 1 bulan, bisa cek deskripsi di bawah, aku ajarin gratis. Kita masuk bedah pianonya. Kita langsung tonton bareng-bareng nih teman-teman ya, permainan dari Brian. Nah, masuk refrain ya. Oke, aku pause sampai situ ya. Tepuk tangan nih teman-teman untuk Brian. Aku coba beri saran ya ke permainan dari Brian. Nah, Brian, ada 2 hal nih yang aku bisa langsung kasih saran. Yang pertama nih, beberapa melodinya kayaknya masih kurang tepat ya, Brian ya. Contohnya, pas di awal-awal nih Brian, kita coba denger nih. Nah, ta 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 ta. Kan Brian main seperti itu ya. Mestinya begini, ta 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 ta. Terus abis itu ta 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 ta. Lanjut seperti itu Brian. Kita coba dengar. Ta, na, na. Bukan seperti itu ya melodinya ya. Jadi ada beberapa part yang Brian tuh melodinya kurang tepat. Nah, jadi aku udah sempat kasih ya ke Brian juga catatan yang ada not angkanya. Jadi Brian harus ikutin ya dari not angkanya melodinya seperti apa. Nah, kalau Brian nggak tahu cara baca not angka itu ada di dalam modul ya. Jadi Brian bisa nonton modulnya cara baca not angka dari 0. Nah, itu ada kok di dalam member area kita ya. Oke, itu yang pertama. Jadi secara melodi itu jadi minor revision lah ya. Yang menurut aku cukup penting adalah mengenai pattern nih ya. Kita coba bahas patternnya. Oke, kalau secara perkembangan pattern ini Brian udah bagus ya. Jadi Brian juga udah terstruktur ya. Jadi pas main verse itu kan verse-nya diulang 2 kali ya. Jadi ada patternnya, gayanya berbeda. Baru pas masuk refrain gayanya yang paling asik. Tapi Brian hati-hati pas transisi dari verse ke pattern. Kita coba denger nih. Na 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nah, sadar ya Brian, jadi tiba-tiba out of tempo ya. Pas kamu main ke bagian refrainnya. Jadi kalau caranya aku mainin sesuai pakai metronom nih ya. Jadi kalau bisa pakai metronom juga Brian mainnya ya. Dan segini ya. Kamu begini ya patternnya. Nah, jadi harus pakai metronom ya Brian ya permainannya biar berkembang. Jadi biar kamu pun juga sadar, oh ternyata pas di bagian ini tuh aku out of tempo. Kalau secara perkembangan pattern udah oke, tapi aku juga menyarankan untuk Brian main pattern yang lebih bervariasi. Pattern yang lebih bervariasi contohnya apa? Kan aku sempat ajarin ya ke Brian ya. Aku udah sempat ajarin Brian kayaknya banyak ya, pattern 151, 153, 15123. Aku udah ajarin Brian banyak ya pattern ya. Nah, jadi daripada Brian pas awal main chord terus 1, 5 terus yang terakhir begini, aku rasa Brian sih udah jauh lebih hebat dari itu ya. Jadi coba Brian mainnya awal-awal nih contohnya pakai 1, 5 boleh. Boleh. Nah, terus yang kedua baru pas pengulangan.
Tonnya apa? Ta 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 ta. Nah, baru pas bagian refrainnya pakai pattern 1 5 1 2 3. Nah, kan jadi jauh lebih asik Brian ya permainannya. Makanya di sini kamu nggak sempet nggak pakai pedal sama sekali ya. Saran dari aku coba pakai pedal juga Brian untuk biar permainan berkembang. Nah, pedal itu inget ya, di tiap chord harus ganti. Jadi pas F, contohnya kamu main pedal, pas pindah chord C harus pedal diangkat langsung turun lagi. Gitu ya Brian ya, saran dari aku untuk permainanmu. Karena pattern Brian tuh pattern udah banyak kok seingat aku ya. Brian udah belajar. Jadi jangan lupa untuk implementasiin pattern yang kamu udah belajar Brian ke lagu Sebab Dia Hidup. Gitu ya Brian ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang kita ke permainan Kak Felis nih. Good. Wah, ini udah bukan basic nih, udah intermediate ini ya. Oke, tepuk tangan nih teman-teman untuk Kak Felis ya. Ini udah level intermediate nih teman-teman maksudnya. Ini Kak Felis udah jago ya, teman-teman ya. Iya, udah pelayanan. Oke, nah overall ini udah bagus banget ya permainannya. Sebenarnya overall udah bagus sih permainan dari Kak Felis ya. Jadi sebenarnya kalau saran dari chord, iya, ta ta ta, pasti kesini E kan? Iya. Iya udah bagus banget ini. Pergerakan. Oh, ta ta. Udah bagus ini ya. Oke. Bisa begini. Iya. Jadi buang ke relative minornya. Jadi daripada buang ke C-nya ke 3 minor, bisa buang ke A minornya. Jadi buang ke relative minornya ya. Bisa tuh. Soalnya kan abis itu chordnya ke F ya. Jadi aku tuh sering banget tuh kalau ada lagu ya yang kita dari C ke F, aku selalu ubah dari C-nya ke A minor. Karena sounds more powerful dan sounds more jarang kalau kita buang ke 6 minornya. Jadi namanya deceptive cadence ya. Kalau contohnya kita dari G ke 6 minor, karena menipu gitu loh. Orang nganggapnya C, tapi kita malah main ke A minor. Iya sih, tapi kalau secara chord sih udah bagus ya. Itu cuma inspirasi aja ya. Jadi daripada C, D, E, coba main 6 minor, ini G minor, C, F. Saran dari aku itu sih untuk Kak Felis, tapi other than that sih udah bagus ya. Iya, iya, ini udah nggak bisa apa-apain lagi. Bisa paling begitu atau bisa ta 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 ta. Jadi sebelum F, sebelum ke E minor masukin dulu B flat. Itu enak juga kok. Nah, iya. Udah bagus semua. Jadi paling tinggal 2 saran itu ya untuk Kak Felis. Oke sih, saran dari aku itu untuk Kak Felis, permainan udah mantep banget. Ini udah intermediate nih ya, mestinya ya. Levelnya udah bagus banget nih. Oke, sekarang kita ke permainan Kak Devina. Nah ini nggak tahu nih basic atau beginner, kita langsung review aja. Wih, oke, asik banget. Good. Good.
Oke, tepuk tangan nih teman-teman untuk Kak Devina. Ya, ini udah intermediate ya. Saran dari aku juga sama, kita sekarang bagian refrainnya nih. Main di G juga ya ini ya kayaknya ya. Ya itu main di G juga ya ini ya. Iya. Main di G, keren. Jadi nah, aku tuh ini ya, aku tuh suka banget pakai chord 7 flat, teman-teman. Jadi kalau di G, kita main 7 flat. 7 flat tuh menurut aku tuh sound so magical, teman-teman. Karena kita pun juga 7 flat ini tuh kita memakai chord yang bukan dari kuncinya, ya. Karena kan kalau G kan F sharp ya. Tapi kita pakai F. Nah, ini kapan kita bisa pakai si B flat ini, kita pakai 7 flat ini atau si F major kalau di kunci G, kita bisa pakai ini tuh sebelum kita masuk ke chord 5, teman-teman. Pattern yang aku sering lihat sih sebelum chord 5 atau sesudah chord 4 biasanya. Jadi kita main chord 4 baru 7 flat atau sebelum masuk chord 5 kita masukin dulu 7 flat. Sound so magical. Kapan kita masukin? Contohnya di sini. Enak banget nih kalau kita main F major. Sound so powerful ya. Itu yang pertama. Saran yang kedua, nah kita kalau pengen main ini ya, kan biasa orang main dari G dari G ke C. Nah, sebelum masukin C sesuai dengan 2/5 theory, again bagi teman-teman yang nggak tahu 2/5 theory, kalau aku ceritain bisa 1 jam sendiri. Teman-teman bisa nonton modul ya. Nah, kita bisa mainin 5 minornya ya. Baru baru ke 1. Tapi ada satu substitusi yang indah sekali. 5 minor. Nah, daripada teman-teman dari 2 minor langsung ke 1, coba teman-teman buang satunya tuh ke 6 mayor. Ini track yang juga aku actually pelajarin recently ya. Recently as in last year lah. Jadi sesuatu yang aku continuously ini ya, surprised ya. Jadi dari 5 minor, teman-teman gak buang ke 1, tapi buang ke 6 mayor. Terus baru buang ke 2 minor. Enak banget. Jadi dari 5 minor ke 6 mayor, baru ke 2 minor, baru ke 4 minor biasanya. Sound so sweet ya, teman-teman ya. Jadi ini progresi yang teman bisa curi ya. Jadi kalau ada progresi dari chord 1 ke 4, teman-teman ubah 1 ke 4-nya menjadi 5 minor, 6 mayor, 2 minor. Baru abis 2 minor masukin 4 minor, itu jadi melankolis banget.